Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dikumpulkan di masjid yang mulia ini guna kita menjalankan salah satu kewajiban kita, salat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan kabar gembira seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai orang-orang yang saling bermajelis, tidak lain dan tidak bukan dia lakukan karena saya, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal majelis ini senantiasa kita meluruskan niat-niat kita agar semata kita tujukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk itu di kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita akan masuk pada bab yang pertama yang beliau sebutkan, yaitu babun al-ikhlasu wa ihdarun niyati fi jami'il a'mali wal aqwal al-barizati wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amalan, ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau memulai pembahasannya dengan pembahasan tentang niat dan ikhlas. Sebab kenapa? Sebab memang seluruh amalan-amalan yang kita lakukan, dari amal-amal kebaikan, itu tergantung dengan niatnya.
sehebat apapun amalan yang kita kerjakan, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dilandasi dengan niat, kalau tidak didasari dengan keikhlasan. Makanya amalan-amalan hebat diawali dengan niat. Luruskan niat dulu. Inilah yang membesar, yang menjadikan besar kecilnya amalan yang kita lakukan. Dan ini pula yang menyebabkan amal kita diterima ataukah tidak, tergantung dengan niatnya. Maka beliau memulai pembahasannya dengan ikhlas dan menghadirkan niat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang menyangka bahwa niat itu adalah hal yang biasa dan tidak punya keistimewaan apa-apa. Padahal justru sebaliknya, niat itu perkara yang luar biasa dan punya keistimewaan yang besar di dalam agama. Makanya hadis tentang niat dikatakan oleh para ulama nisfuddin, seperduanya agama. Sebab kita menjalankan agama ditentukan oleh niat. Tatkala kita beribadah, apapun yang namanya ibadah itu, kalau tidak benar niatnya, maka sia-sia amalan yang kita kerjakan. Ini menunjukkan betapa pentingnya niat itu. Dan niat ini bisa berakibat baik bagi seseorang dan bisa juga berakibat buruk bagi seseorang. Sekali lagi, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Iya. Maka niat bisa menjadikan seseorang mendapatkan keberuntungan dan bisa juga membuat seseorang menjadi buntung, tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Nah, itu karena niatnya. Dengan niat seseorang bisa masuk ke surga, dan niat pula menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam api neraka. Oleh karenanya jangan meremehkan niat itu. Niat perkara yang penting, dan segala sesuatu harus kita dasari dengan niat. Sebelum kita melangkah lebih jauh apa dan bagaimana itu niat, kita perlu definisi apa itu niat. Para ulama mendefinisikan niat itu, kata mereka, hiya azmul qalbi ala syai'. Niat itu adalah azmul qalbi, keinginan yang kuat di dalam hati, ala syai'i, untuk melakukan sesuatu. Ini yang namanya niat, keinginan yang kuat yang ada di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Jadi belum berniat kalau hanya sekedar ada keinginan. Saya pengen haji, baru keinginan, tetapi apakah dia sudah ada niatnya? Nah, kalau yang namanya niat itu keinginan yang kuat, maka dia persiapkan, dia kumpulkan bekal-bekal untuk persiapan haji. Nah, itulah orang yang berniat. Saya niat taubat, nanti benar taubatnya, niatnya benar kalau dia meninggalkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Tapi kalau hanya sekedar keinginan, saya mau taubat tapi maksiat jalan terus, itu belum bertaubat, baru ingin taubat, belum niat taubat. Karena yang namanya niat harus ada keinginan, azmul qalbi, keinginan yang kuat di dalam hati untuk melakukan suatu amalan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang mau dikerjakan ini kadang kala baik, kadang kala buruk. Artinya tidak semua pekerjaan kita baik. Ada juga pekerjaan yang buruk.
Nah, pekerjaan yang baik tidak mesti niatnya baik. Artinya ada orang yang melakukan amalan yang baik tapi niatnya buruk. Tidak mesti amalan itu baik kemudian niat orang itu baik, belum tentu. Amalannya boleh baik, zahirnya boleh baik, tapi lihat batinnya, lihat niatnya, apakah lurus atau tidak. Contoh misalnya amalan sedekah, ini baik? Tentu baik, amalannya baik, tapi orang yang bersedekah belum tentu baik. Ada juga orang yang bersedekah karena ingin dibilang, karena ingin pamer supaya dikatakan dermawan. Nah, ini niatnya buruk, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalannya baik tapi niatnya buruk. Ada orang yang datang ke masjid, bagus datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang datang ke masjid niatnya berbeda. Pengen cari sandal di masjid, nyuri sandal. Padahal amalannya baik, tapi niatnya sudah buruk. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan semua amalan baik bisa dihinggapi oleh niat-niat yang buruk. Sekali lagi, tergantung niatnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, dengan niat seseorang bisa mendapatkan keberuntungan yang besar, tapi dengan niat juga seseorang bisa mendapatkan kerugian yang besar. Kenapa dia bisa rugi? Karena niatnya. Ada orang yang beramal, ada orang yang beribadah, ada orang yang berbuat kebaikan, tetapi amal ibadah kebaikan yang dia kerjakan sama sekali tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru dia rugi, justru dia bangkrut. Dia sudah capek-capek melakukan amalan itu, lelah, letih, harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk hal tersebut, tetapi pahalanya nol. Tidak ada pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tetapi dia tidak dapatkan pahala puasanya kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tidak dapat pahala. Loh, kenapa begitu? Karena dia puasa niatnya tidak benar. Puasanya memang dia sudah betul, dia tahan lapar dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Tapi yang menyalahi, yang salah, yang keliru adalah niatnya. Makanya kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapatkan pahala puasanya kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ini para jamaah sekalian, makanya orang yang tidak betul niatnya, amalannya nanti pada hari kiamat dijadikan debu yang beterbangan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan itu amalan bagaikan debu yang beterbangan. Allah tidak anggap amalan yang dilakukan karena tidak didasari dengan niat yang lurus. Niatnya rusak, tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Bahkan bukan hanya tidak sekedar dapatkan amalan, tidak sekedar dapatkan pahala dari amalan, dia pun terancam dengan neraka. Ini kerugian yang besar. Dia sudah capek-capek beramal,
tapi pahala dia tidak dapatkan, bahkan justru terancam dengan api neraka. Bahkan disebutkan di dalam hadis, orang yang pertama dimasukkan ke dalam api neraka justru mereka ini. Kita sudah pernah bacakan hadisnya dalam riwayat Imam Muslim tentang 3 orang yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 3 orang ini punya amalan besar. Yang satu mujahid fisabilillah, orang yang berperang berjihad di jalan Allah. Amalannya luar biasa. Tatkala dia meninggal, Allah ingatkan kepada dia nikmat-nikmat, kemudian dia tertipu dengan hal tersebut. Dia menyangka bahwa dirinya telah berjihad. Allah katakan, kau telah dusta. Kau itu kan berperang berjihad supaya dikatakan sebagai seorang pahlawan, supaya dikatakan seorang pemberani. Itu sudah kau dapatkan, tapi pahalaku kau tidak dapatkan, kata Allah. Maka dia diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang kedua apa? Orang yang membaca Quran, mahir di dalam membaca Quran. Orang-orang terkesima ketika dia membaca Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi ketika dia meninggal? Kemudian Allah tanya kepada dia, dia tertipu dengan amalannya. Dia menyangka bahwa dia ikhlas dalam beramal, tapi Allah katakan, kau dusta. Kau kan baca Quran supaya dikatakan qari, supaya dikatakan ahli baca Quran, supaya orang memujimu, dan itu kau sudah dapatkan. Pahalaku kau tidak dapatkan. Diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga, orang yang dikatakan dermawan, dia suka menyumbang, didatangkan pada hari kiamat. Ternyata orang ini lagi-lagi tertipu dengan amalannya. Dia menyangka bahwa dirinya sudah bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Allah bantah dia dengan katakan, kadzabta, kau telah dusta. Tetapi kau lakukan semua itu supaya dikatakan jawad, supaya dikatakan orang dermawan, suka menyumbang. Itu niatmu kan? Kau sudah dapatkan pujian itu, pahalaku kau tidak dapatkan. Maka dia diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Apa masalah 3 orang ini, Pak? Apa masalah 3 orang ini? Amalannya besar kan? Bukan sembarang amalan. Berjihad, membaca Quran, bersedekah. Tapi apa yang menjadi masalah dia? Niatnya. Niatnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang merugi gara-gara niat. Namun di sana ada orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar gara-gara niat. Bahkan belum dia beramal, dia sudah dapat pahala. Kenapa? Gara-gara niat. Lihat betapa dahsyatnya niat itu, Pak. Di satu sisi dia menjadi kerugian terbesar bagi seseorang, tapi di sisi lain dia akan menjadi keberuntungan yang terbesar bagi seseorang. Tergambar enggak kita? Ada orang yang belum beramal tapi dia sudah dapat pahala. Gara-gara niat. Belum beramal ini. Bagaimana lagi kalau dia sudah beramal? Belum beramal aja dia sudah dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ulama mengatakan bahwa amalan yang biasa, pekerjaan yang biasa kita lakukan, aktivitas-aktivitas keseharian yang kita lakukan, itu bisa berbuah pahala. Kapan? Kalau diniatkan dengan kebaikan. Amalan-amalan yang sifatnya mubah, Pak. Kan dalam Islam itu, hukum agama itu kan ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau mubah tidak ada dosa, tidak ada pahala. Kalau makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan lebih utama.
Kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, mubah itu kan tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tetapi yang mubah ini bisa berbuah pahala ketika kita niatkan kebaikan. Disinilah pentingnya niat itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya pernah diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Kata beliau, aku mengharapkan pahala dengan tidurku ini sebagaimana aku berharap pahala dengan solatnya aku di malam hari. Kata Mu'ad bin Jabal, sahabat yang mulia, aku berharap dengan tidurnya aku di malam ini sebagaimana aku berharap pahala dengan qiyamul lail yang aku kerjakan. Kenapa bisa begitu? Padahal tidur kan sifatnya mubah. Asalnya orang tidur itu tidak dapat pahala, juga tidak berdosa. Tetapi bisa berbuah pahala ketika dia niatkan kebaikan dengan dia tidur. Dia tidur di malam hari, dia niat, saya tidur ini dalam rangka untuk kuat beribadah kepada Allah nanti sholat subuh. Atau saya tidur awal malam ini supaya bisa bangun qiyamul lail. Dia niatkan begitu, maka tidaklah dia tidur melainkan dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan mubah, muamalah keseharian, bahkan tatkala seorang bercengkrama dengan istrinya, itu bisa berbuah pahala kalau dia niatkan ibadah. Bahkan tatkala dia berhubungan suami istri bisa bernilai pahala. Makanya kata Nabi apa? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalian mendatangi istri kalian itu bernilai sedekah kalau diniatkan sedekah. Ya kalau dia hanya sekedar datang saja, ya tidak dapat pahala, Pak. Tapi kalau dia niatkan itu, ini saya menunaikan apa yang menjadi hak istri saya, ya, maka tidaklah dia melakukannya melainkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti sabda Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalian mendatangi istri kalian itu sedekah. Kalau diniatkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya betapa banyak aktivitas-aktivitas keseharian kita bernilai ibadah manakala kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita minum bisa bernilai ibadah. Ya, kalau diniatkan ibadah. Ini para jamaah sekalian. Kemudian apa yang menjadi tugas kita? Apa yang menjadi kewajiban kita juga bisa bernilai ibadah kalau diniatkan ibadah. Apa yang menjadi tugas kita? Apa yang menjadi kewajiban kita? Seorang kepala rumah tangga misalnya, seorang suami berkewajiban menafkahi anak dan istrinya. Maka tatkala dia bekerja mencari nafkah, maka ketika dia niatkan ibadah, maka tidaklah keringat yang bercucuran dari badannya melainkan itu berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja juga bisa beribadah. Kapan? Kalau dia niatkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah kamu memberikan nafkah
kepada orang yang kau wajib berikan nafkah, yang dengannya kau harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau dapat pahala karena itu. Jadi tatkala kita memberikan sesuatu untuk anak istri kita, jangan dikira itu tidak bernilai ibadah, Pak. Itu juga bernilai ibadah. Itu juga bernilai ibadah. Iya, ketika kita meniatkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, sampai-sampai sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu, maka itu pun bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan remehkan juga orang yang bekerja itu. Iya, mereka pun dengan kerjaannya itu bisa bernilai pahala, bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia tidak tinggalkan ibadah yang sesungguhnya. Nah, jangan juga orang itu karena bekerja, oh ini kerja, ini ibadah ini, dia tinggalkan sholat. Nah, ini lain lagi ini. Sholat tetap dia kerjakan. Jangan beralasan karena kerjaan tinggalkan sholat, jangan. Jangan beralasan, oh ini kan ibadah juga Ustaz, saya bekerja ini ibadah juga ini. Itu asalnya mubah kalau kau niatkan ibadah betul. Tapi kalau dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan ibadah yang sesungguhnya, dosa dia dengan hal tersebut. Nah, maka jangan sampai para jamaah sekalian, pekerjaan menjadi alasan kita meninggalkan ibadah. Pekerjaan menjadikan alasan kita untuk meninggalkan sholat. Karena sholat sudah menjadi kewajiban umat Islam, ya, dalam sehari dan semalam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ada seseorang dilihat oleh para sahabat Nabi. Orang ini terlihat postur tubuhnya tinggi besar, terlihat kekuatannya, semangatnya luar biasa. Para sahabat perhatian, Nabi juga ada di situ. Maka ada salah seorang sahabat yang berkomentar, "Ya Rasulullah, lau kana hada fi sabilillah." Andaikan orang ini kekuatannya, ya, dia peruntukkan di jalan Allah, niscaya dia akan mendapatkan pahala fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan sahabatnya berkata begitu, Nabi langsung mengomentari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma sabilullahu illa man qatal." Yang namanya fisabilillah itu bukan hanya sekedar berjihad, bukan hanya sekedar berperang di jalan Allah, bukan. Nabi ingin luruskan pemahaman sahabat. Jadi jangan kalian kira fisabilillah itu cuma jihad saja, bukan. Kata Nabi SAW, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fisabilillah." Andaikan itu orang, dia bekerja dalam rangka untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Maka itu fisabilillah. Maksudnya apa? Dia dapatkan pahala karena itu. Ini para jamaah sekalian. Wa in kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Demikian pula kalau dia keluar dalam rangka untuk menafkahi kedua orang tuanya, maka dia pun fisabilillah. Maka dia pun di jalan Allah, dia mendapatkan pahala karena hal tersebut. Subhanallah. Ini para jamaah. Bahkan kata Nabi, wa in kana yas'a ala nafsihi ya'iffuha. Andaikan dia keluar, dia bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, fahuwa fisabilillah. Itu pun fisabilillah. Itu pun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Jadi seseorang dengan niatnya, tugas kewajibannya sehari-hari bisa bernilai pahala. Kapan? Sekali lagi, dengan niat. Makanya niat itu, Pak, bukan hanya kita butuhkan tatkala beribadah. Niat itu bukan hanya kita butuhkan tatkala beribadah, bahkan tatkala kita melakukan kebiasaan keseharian kita juga kita butuh niat supaya dapat pahala. Sebab kapan kalau tidak diniatkan, maka dia tidak berbuah apa-apa. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Sebagaimana amalan mubah yang tadi kita jelaskan, yang namanya mubah itu, amalan yang mubah tidak ada dosa kalau dikerjakan, demikian pula tidak ada pahala.
Kapan baru berpahala? Kalau diniatkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan bahkan kalau tadi kan amal aktivitas keseharian, tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita, bahkan ada karena niat seseorang mendapatkan pahala dan dia lagi belum beramal, belum mengerjakan apa-apa, tapi dia sudah dapat pahala. Ini sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata ila firasyih," barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, mau tidur, wa huwa yanwi ayyakuma yusalli, dalam keadaan dia berniat mau sholat malam, qiyamul lail, minal laili. Jadi dia mau tidur ini, dia niatkan apa? Mau sholat malam. Faghalabathu ainahu hatta asbah, akan tetapi ia pun terkalahkan oleh tidurnya. Ia pun terkalahkan oleh tidurnya hatta asbah, sampai subuh. Dia tidak bisa bangun, Pak. Tadi niatnya sholat malam, tapi tidak bangun sampai subuh. Kata Nabi, kutibalahu manawa, dituliskan baginya pahala sesuai dengan niatnya. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih azza wajal, adapun tidurnya itu maka hal tersebut sebagai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, inilah ada orang yang belum beramal tapi dia sudah dapat pahala. Pahala nih niat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kan belum beramal ini, tapi sudah dituliskan baginya pahala seperti orang yang mengerjakan qiyamul lail. Seperti orang yang mengerjakan qiyamul lail, padahal dia belum qiyamul lail, tapi niatnya yang jujur itu Allah tuliskan sebagai pahala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya ya, niatkan ketika kita tidur supaya kita dapat pahala terus tiap malam. Tetapi betul-betul mau sholat ya, jangan mengakal-akali. Ini paling saya sebentar nanti ndak sholat juga ini, biar aja lah. Oh, ndak begitu. Memang dia mau sholat, memang dia mau qiyamul lail, tapi qaddarullah wa masya'a fa'al, ternyata dia tidak bangun. Iya, dia tidak bisa bangun. Bangun pas azan subuh, sholat qiyamul lail dia tidak sempat, maka dituliskan baginya pahala seperti orang yang qiyamul lail. Lihat betapa dahsyatnya niat itu ya kan. Belum beramal sudah dapat pahala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya niat. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala membuka kitabnya Riyadhus Shalihin dengan bab niat. Dan memang kalau kita lihat Pak, buku-buku berkaitan dengan hadis atau fikih mesti niat ini dijadikan bab yang pertama. Makanya kalau kita buka ya pembahasan di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari memulai kitabnya dengan niat. Kitab Umdatul Ahkam juga tentang niat. Kitab Arba'in Nawawi juga tentang niat. Riyadhus Shalihin juga tentang niat. Menunjukkan betapa pentingnya niat itu. Nah, niat itu harus kita ikhlaskan karena Allah. Niat ikhlas karena Allah. Nah, sekarang ikhlas itu apa? Ikhlas itu kata ulama ayyurada bil amali wajhallahi ta'ala la ghairah. Orang yang ikhlas artinya dia beramal semata-mata menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Jadi maksudnya wajah Allah. Maksudnya untuk mendapatkan kebaikan di negeri akhirat. Bukan karena menginginkan pujian dari manusia, bukan menginginkan ucapan syukur terima kasih dari orang, bukan menginginkan balasan dari manusia, enggak, tetapi dia menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia inginkan pujian manusia, sanjungan manusia,
tetapi yang dia inginkan adalah sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan terkait dengan amalan orang yang memberi makan orang miskin. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami ini tatkala bersedekah, tatkala menyumbang, tatkala memberi makan orang miskin, niat kami semata-mata karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari mereka balasan. Jangankan balasan, ucapan terima kasih tidak. Makanya bermasalah kalau ada orang pas memberi kemudian dia permasalahkan orang lain kalau tidak ucapkan terima kasih. Ya memang sudah menjadi adab orang yang diberi hendaknya bersyukur, ucap terima kasih. Tapi kalau kita sebagai pemberi jangan mengharapkan itu. Sebab apa Pak? Nanti bisa batal amalan kita, bisa mempengaruhi niat kita. Nah ini ayatnya ini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ini tatkala memberikan makan kepada orang miskin, tatkala mengeluarkan harta kami di jalan Allah, tidak ada niat kami untuk supaya dapat balasan dari orang lain, bahkan tidak pula ucapan terima kasih. Wala syukura. Inilah orang yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain di surat Al-Lail Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Lihat, ini ciri orang yang ikhlas begini, bahwa tatkala dia memberi itu bukan karena ingin membalas kebaikan orang lain, tetapi karena dia memberi karena mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi dan kelak dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu niatnya. Artinya begini Pak, ada orang tatkala memberi hanya sekedar balas budi. Ya karena saya sudah diberi, saya balaslah, ya kan? Ya memang adabnya kita itu ketika ada orang yang berbuat baik sama kita, betul kita balas. Tetapi ketika kita membalasnya, jangan sampai niatan kita cuman karena ingin membalas. Karena dia sudah baik sama saya balaslah. Karena dia sudah beri saya, ya saya beri juga. Jangan hanya karena itu. Tapi niatkan saya beri dia ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar balas budi. Kalau sekedar balas budi Pak, dia tidak dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia niatkan wajah Allah, ini nih ikhlasnya di sini. Ini ayatnya Pak. Iya. Wa ma li ahadin, kami tidak ada niatan kami tatkala kami memberi min ni'matin tujza karena ingin membalas orang, enggak, bukan sekedar itu. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Kami memberi, kami mengasih itu karena mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi, sebab nanti Allah Rabbul Alamin akan memberikan keridhaannya kepada kami. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, yang namanya niat itu harus sinkron antara zahirnya dan batinnya. Zahirnya kan amalan Pak, batinnya adalah hatinya, itulah niat kita. Dan Allah pertama kali lihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupamu, Allah tidak melihat kepada fisikmu, Allah tidak melihat kepada hartamu, tapi Allah lihat kepada niatmu, Allah lihat ke dalam hatimu. Itu yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali. Makanya orang yang ikhlas, batin dan zahirnya harus sama. Makanya orang yang riya, lawannya ikhlas. Kalau dia sudah tidak ikhlas, zahirnya bagus, batinnya rusak. Batinnya rusak. Boleh jadi sama, luar biasa, zahirnya kita lihat Masya Allah, tapi batinnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Mungkin demikian yang bisa kami paparkan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.